Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di channel dalam program saya yang baru, Wake Up Comedy, ya. Komedi untuk membangunkan jamaah yang tertidur ketika Ustadz sedang menyampaikan pengajian, ya. Jadi kalau saya sampai ke lokasi pengajian, saya sudah siap dengan materi yang lengkapnya luar biasa. Ya, begitu mau naik ke atas mimbar, panitia biasanya kalau ndak MBCI pakai surat cinta. Isinya, Ustadz tolong nanti kalau pas ngaji, jangan serius-serius, dalilnya jangan banyak-banyak, biar jamaahnya tidak ngantuk. Tapi memang terbukti kok. Kalau saya dalilnya banyak dan saya serius, pilihannya cuma 3. Mereka ngobrol, ya. Kemudian yang kedua main HP, yang ketiga terlelap. Jadi suara Ustadz itu adalah musik pengantar tidur yang paling indah, ya. Oke, jadi saya kali ini akan berbagi satu cerita yang saya alami sendiri, ya. Jadi suatu ketika saya baru pulang tuh dari membimbing ibadah umroh, ya, sekitar tahun 2016 begitu, ya. Jadi namanya orang baru pulang bimbing ibadah umroh kan, imam-imam di Saudi sana, ya, Imam Masjidil Haram ada Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjid Nabawi ada Syekh Ali Huzaifi, ya. Itu kan kalau ngimami sholat luar biasa cakep, ya. Sholatnya berdirinya yang lama, bacaan suratnya panjang dan indah, rukuknya juga lama, sujudnya lama, sehingga kita bisa berdoa dengan puas, ya. Nah, masuk bulan Ramadan, jadi jaraknya itu belum terlalu lama dengan saya pulang umroh tadi, baru sekitar 1 mingguan, ya. Jadi semangat sholat seperti yang dicontohkan oleh imam-imam di Arab sana masih menyala-nyala, ya. Saya Ramadan itu salah satu acara adalah diundang untuk ngimami sholat isya, taraweh, dan kultum, ya, di sebuah perusahaan, ya. Saya dapat jadwal 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama saya datang tuh ke sana. Saya parkir mobil, buka pintu mobil, begitu saya langsung didatangi oleh panitia, langsung menyampaikan requestnya. Ustadz, nanti kalau ngimami sholat, tolong yang dibaca juz amma saja, biar jamaahnya tidak terlalu lelah, ya. Oke, siap, nanti saya baca juz amma, saya bilang begitu, ya. Dia loh ya yang minta juz amma, ya. Nah, ketika selesai menyampaikan kultum, sudah selesai sholat isya, masuk ke sholat taraweh. Sesuai dengan permintaan Pak Takmir tadi, saya akan ngimami dengan surat-surat yang ada di dalam juz amma, ya. Saya mulai sholat tarawehnya ya 11 rakaat 4-4-3. Rakaat pertama selesai membaca surat Al-Fatihah. Saya membaca bagian dari juz amma, surat An-Naba, ya, amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Sampai ayat yang kelima, saya mendengarkan suara batu berjamaah, ya. Jadi sak masjid itu kok bisa batu semua. Saya kemudian batin itu, apa mungkin ketika buka puasa tadi terlalu banyak minum yang manis-manis, ya, sehingga tenggorokannya gatal dan batuk semua. Saya masih bersangka baik. Saya rukuk pelan-pelan, saya sujud pelan-pelan, kemudian saya bangun lagi untuk melanjutkan rakaat yang kedua, ya. Di rakaat yang kedua selesai membaca surat Al-Fatihah, saya membaca surat Al-Infitar, ya, idzas sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sampai ayat yang kelima, saya kembali mendengarkan ada yang batu, ada yang bersin,
ada yang angop, ada yang mengeluh, dan seterusnya tadi. Saya mulai batin itu. Sepertinya di masjid ini, kalau ngimami sholat, tidak boleh lebih dari 5 ayat ini. Tapi sudahlah, saya lanjutkan saja dengan gaya Arab tadi. Ya, saya ruku pelan-pelan, saya sujud pelan-pelan, lanjut ke rokaat ketiga, rokaat keempat, lanjut ke shift kedua dari sholat taraweh, lanjut ke witir. Ya sholatnya tidak terlalu lama lah. Ya sekitar 90 menit ya, 1,5 jam. Anda tahu apa yang terjadi setelah saya ngimami sholat? Saya akan keluar menuju ke mobil saya. Tidak ada satupun jamaah yang tersenyum ke saya. Ya, tidak ada yang senyum. Wabeh do mencep, semuanya cemberut ke saya. Ya, saya kemudian sepanjang perjalanan itu batin lagi, apa sih yang salah? Kan sholat yang lama itu pahalanya besar. Ya, tapi ya sudahlah. Minggu ketiga saya datang lagi ke masjid itu dan saya sudah belajar dari pengalaman minggu yang pertama. Ya, jadi di minggu ketiga begitu masuk sholat tarawih, rokaat pertama saya membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ya, itu masjid itu hening, khusyuknya luar biasa. Ya, seakan-akan udara itu tidak bergerak itu. Saya sampai batin itu. Ini jangan-jangan Lail Al-Qadar ini. Kok hening sekali? Ya, saya masuk ke rokaat kedua, begitu bagian surat saya membaca surat Al-Asr. Lebih khusyuk lagi rasanya. Ya, saya teruskan sholatnya 11 rokaat begitu. Selesai sholat, tidak terlalu lama sholatnya kali ini. Kalau yang pertama 90 menit, sekarang sholat tarawihnya ya sekitar 20 sampai 25 menit. Ya, nah, selesai sholat, wah itu bapak-bapak langsung menghampiri saya, nyalami saya. Jazakumullah khair Ustaz, terima kasih banyak, ngimaminya cakep banget. Ya, ini baru Ustadz betulan kata mereka. Ya, jadi pelajaran apa yang bisa saya ambil dari peristiwa ini? Oh ternyata kalau di kita, kalau imam sholatnya panjang-panjang, itu justru bisa jadi musuh masyarakat. Dititeni itu, ditandai. Oh besok yang imami di sana pahit. Ya, kita cari masjid yang lain saja yang imamnya lebih cepat. Jadi kalau pengen menjadi imam yang dicintai oleh masyarakat, wajib bacaan suratnya yang pendek-pendek. Begitu ya. Nah, semoga bisa membawa pencerahan untuk kita semua. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.